Raya Santo Yos Melai Santa Perawan Maria. Hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, Hari Raya Santo Yosef, Santa mempelai atau suami Santa Perawan Maria. Untuk itu saudara-saudari terkasih, mari kita memberi sedikit waktu untuk bermenung tentang Santo Yosef. Kita kutip ayat 24 dari Injil Matius bab 1. Bunyinya demikian: sesudah bangun dari tidurnya, Yosef berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Saudara-saudari, jika kita tersesat pada suatu tempat asing, jangan ragu untuk mendekatkan diri pada pelindung sang perawan termuni, Santo Yosef. Santo Yosef begitu memberi perhatian yang total dan tulus pada bayi kudus yang lahir di Bethlehem dan ibunya Santa Perawan Maria, perawan termurni. Demikian komentar Santa Edith Stein. Sementara itu Santa Teresa Avila, guru doa kita, menulis demikian: jika kita ingin belajar berdoa, lihatlah pada pribadi pria tulus dari Nazaret, Santo Yosef. Lebih lanjut, Santa Teresa dari Avila berkata bahwa pada pribadi Santo Yosef kita temukan 3 karakter penting seorang pendoa. Yang pertama, kita lihat yang pertama itu kesunyian atau ketenangan, yang kedua kerendahan hati, dan yang ketiga kontemplasi. Kita lihat sekilas 3 karakter penting ini. Yang pertama itu kesunyian. Kesunyian dan ketenangan Santo Yosef terlihat dalam pribadi yang tenang dan tidak gampang membuka mulutnya saat menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Ketika itu Santo Yosef tahu bahwa tunangannya Maria tengah mengandung sebelum mereka berdua hidup sebagai suami istri. Dan dengan diam-diam Santo Yosef merencanakan perceraian. Namun dalam sunyi dan dalam diam, Yosef mau melihat dan mempelajari petunjuk dan bimbingan Tuhan. Yosef kemudian bangun dari mimpinya dan mengambil Maria sebagai istrinya. Yosef diam, tenang, dan berani melupakan diri dalam melihat persoalan ini dan lebih mengikuti petunjuk Tuhan. Itulah Santo Yosef. Dari situ kita melihat aspek yang kedua, kerendahan hati Santo Yosef. Kerendahan hati Santo Yosef ini terlihat dalam kesediaannya mendengar pesan Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Dalam menghadapi masalah dan persoalan, Santo Yosef tidak mengandalkan kemauan dan pikirannya sendiri. Santo Yosef dalam diam belajar untuk rendah hati dan mendengarkan dan melaksanakan rencana dan kehendak Tuhan. Santo Yosef menunjukkan bahwa jalan yang menyelamatkan adalah mengikuti kehendak Tuhan dan dengan rendah hati mengingkari kehendak diri sendiri. Itu aspek kedua, kerendahan hati. Yang ketiga, kontemplasi. Dalam sunyi dan sikap tenang, Yosef memandang segala sesuatu dalam kehendak Tuhan. Penyingkiran ke Mesir dilakoni Yosef tanpa catatan apapun tentang kata-katanya. Dalam ketulusan Yosef, ia memandang perjalanan dan hidup di pengungsian di Mesir sebagai rancangan Tuhan untuk menyelamatkan kanak-kanak Yesus dari ancaman pembunuhan Raja Arkelaus. Kemudian dari Mesir, Santo Yosef menemani Bunda Maria kembali ke Nazaret. Di Nazaret ini, Santo Yosef mendampingi Bunda Maria menemui kanak-kanak Yesus di Bait Allah
di Yerusalem. Di sana Yosef tertegun memandang segalanya dalam pesona kontemplasi. Santo Yosef melihat betapa sang anak Allah, sang Mesias yang pernah ia timang, yang pernah ia belai, berdiskusi dengan kaum cerdik pandai, para guru besar kitab suci di dalam bait Allah. Di sini Yosef tanpa kata-kata melihat dalam diam dan dalam iman ia berserah diri pada peristiwa-peristiwa dalam diri anak Yesus. Kita juga bisa melihat peristiwa-peristiwa hidup kita dalam diam, dalam keterpesonaan pada karya Tuhan. Mungkin peristiwa-peristiwa kecil atau besar dalam hidup kita, dan kita bersyukur bahwa Tuhan bisa turut campur tangan dalam kehidupan kita, orang-orang sederhana ini. Saudara-saudari, 3 hal ini mengantar kita pada doa sebagai penutup dari pembicaraan kita ini. Santo Yosef, Bapa pemelihara putra Allah, tuntunlah kami dengan kasih kebapaan-Mu untuk memandang dan memahami kehidupan zaman ini menurut kehendak Tuhan. Kadang kami bingung dan mau berjalan menurut kehendak sendiri di tengah gempuran tawaran-tawaran dunia zaman ini. Tolonglah kami dengan doa dari hati-Mu yang tulus ikhlas, agar kami boleh mengikuti kehendak Allah yang lebih menyelamatkan daripada kehendak kami sendiri. Demi Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala abad. Amin.